Dengan adanya putusan 141 ini, kami berharap jangan ada lagi pihak yang menyatakan bahwa pencalonan Gibran dilakukan dengan cara yang melawan hukum dan etika. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 141 sebagai sebuah putusan yang adil dan bermanfaat. Sudah tepat langkah MK yang dengan tegas menolak permohonan pemohon untuk menguji kembali konstitusionalitas pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang telah dimaknai dengan putusan MK nomor 90 tahun 2023. Dengan adanya putusan 141 ini, kami berharap jangan ada lagi pihak yang menyatakan bahwa pencalonan Gibran dilakukan dengan cara yang melawan hukum dan etika. Faktanya dalam persidangan ini 8 hakim konstitusi tanpa Pak Anwar Usman yang ikut dalam sidang secara bulat menyatakan putusan nomor 90 tidak ada masalah sama sekali. Bahkan dalam putusan ini sama sekali tidak ada dissenting opinion dan concurring opinion. Sehingga keberadaan Gibran sebagai representasi anak muda dalam kontestasi pemilu adalah sejarah penting bagi negeri ini. Untuk pertama kalinya generasi muda terwakili sebagai subjek pemilu, dan ini tentu sangat positif untuk meningkatkan semangat kaum muda kita. Menurut kami, para peserta kontestasi pemilu sebaiknya mulai mengedepankan gagasan, visi, misi, dan program masing-masing untuk sama-sama dinilai oleh rakyat. Jangan mengotori demokrasi kita dengan propaganda hitam serta tuduhan tak berdasar hanya karena takut atau kemudian karena berkompetisi. Sekian dan terima kasih. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Terima kasih kepada Pak Sumindasko Ahmad. Dari Wakil Ketua TKN, Pak Habibur Rahman, ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya tambahkan sedikit bahwa dalam berbagai kesempatan saya berulang kali menegaskan bahwa dalam putusan MK sama sekali tidak ada pembahasan dan juga tentu tidak ada pembuktian adanya intervensi. Ya, hal yang kemudian dijadikan alasan untuk menjatuhkan hukuman pelanggaran berat terhadap saudara Anwar Usman. Ya. Jadi dalam 400 halaman putusan MK itu memang tidak ada. Kan kalau putusan dalam sebuah putusan itu kan sebuah fakta diambil dari keterangan saksi dan petunjuk alat bukti. Dan dalam putusan tersebut seluruh saksi termasuk 9 orang hakim konstitusi selaku terlapor, termasuk 4 orang saksi fakta, tidak ada satu orang pun yang menyampaikan keterangan terkait adanya intervensi. Juga alat bukti yang dihadirkan tidak satu alat bukti pun yang menunjukkan terjadinya intervensi. Nah, sehingga menjadi pertanyaan, ya, kalau saudara Anwar Usman dihukum berat karena disebut membuka ruang intervensi. Inilah yang kami katakan kekonyolan, ya, penegakan etik yang dilakukan oleh MK sendiri. Dan ini, ya teman-teman, saya sampaikan diperkuat lagi, ya, dengan putusan MK nomor 141 kemarin. Kalau teman-teman cermati pasal halaman 43 disebut, ya, Mahkamah berpendapat dalil pemohon berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengandung intervensi dari luar konflik kepentingan menjadi putusan yang cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengundang pelanggaran prinsip negara hukum, tidak dapat dibenarkan. Ini apa yang bicara bukan Habibur Rahman, tapi 8 hakim MK. Ya. Di 8 hakim MK mengatakan bahwa dalil yang mengatakan, ya, dalil pemohon yang mengatakan telah terjadi intervensi dalam perkara 90, ya,
itu tidak dapat dibenarkan di putusan ini, sehingga semakin terang dan jelas sebetulnya Bapak Anwar Usman ini korban kambing hitam, ya, orang yang sengaja dicari kesalahannya sekedar untuk melakukan legitimasi, ya, terhadap diktum putusan MK. Jadi saya pikir ini menunjukkan kepada publik, ya, kepada kita semua bahwa memang setelah kita cermati tidak ada yang namanya intervensi tersebut, dan memang sebetulnya tidak tepat putusan pelanggaran berat terhadap Pak Anwar Usman, ya, di mana putusan inilah yang kemudian dibawa-bawa terus dan dikait-kaitkan dengan kami pasangan Prabowo Gibran, disebut diwarnai cacat hukum, diwarnai dengan cacat etika dan lain sebagainya. Itu menurut kami salah satu hal yang terpenting. Dan yang kedua, kami menyoroti bahwa dalam perkara 141 ini, ya, 8 hakim MK menegaskan tidak ada masalah dalam perkara nomor 90. Ya, tidak ada masalah. Lalu tidak ada lagi tidak ada sama sekali dissenting dan concurring opinion. Jadi bulatlah ini putusan bahwa perkara 90 itu tidak ada masalah, dinilai oleh rekan-rekan sendiri adalah hal yang bulat gitu loh. Nggak ada perbedaan pendapat sama sekali, sehingga sudahlah, kita jangan lagi praktekkan, ya, politik fitnah, politik framing hitam, ya. Kita kedepankan tadi seperti kata Pak Dasko, kita kontestasi gagasan, kita kontestasi visi, misi, program, ya, rekam jejak dan strategi kita masing-masing. Mungkin itu Pak Dasko. Ya, jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa dengan ada putusan 141 artinya juga menyatakan bahwa putusan 90 tidak ada masalah, tidak ada cacat hukum, tidak ada cacat etika, tidak ada intervensi, dan artinya juga tidak ada hakim-hakim yang memutuskan di 90 menyatakan berduka, di 141 ya udah nggak berduka gitu loh. Karena ini diputuskan sama-sama tanpa dissenting. Demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.